Kecuali ada pertanyaan satu lagi yang sangat mahasiswa aja Pak, mahasiswa yang merasa mahasiswa. Oke. Moderator Satu pertanyaan untuk mahasiswa last ya. question. 1, 2, 3. Oke, silahkan ke saya lagi deh, sorry. 1, 2, 3. Oke, silahkan untuk kakak yang di paling belakang. Mahasiswa ya? Ya, silahkan. Perkenalkan namanya, dari mana? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafi dari Program Studi Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin. Baik, sebagai penutup Bapak, kemarin kan pas Pilpres Bapak tidak terpilih. Nah, jadi... Dek, maju dek ke depan biar terang. Oh, baik Pak. Nyinggung Pilpres lagi. Ayo, sini. Nah, gitu. Ada titipan juga Pak. Nah, izin Pak ya. Itu kameranya belakangin Anda. Nah, Mana nih Pak? Anda di sebelah sini nih, maju sini. Nah, biar dapat kanan kiri. Nah, gitu. Sip. Baik Kak. Yuk. Dan jadi kan nanti Bapak kan kalah nih Pak pas Pilpres kemarin. Jadi Pak, pertanyaannya tadi kan teman-teman udah ngebahas negara kita Pak hari ini. Nah, jadi apa sih Pak hal pertama yang Bapak akan lakukan, benahi pertama Pak setelah Bapak semisal nanti 2029 Bapak bisa terpilih menjadi presiden? Baik Pak, ini ada titipan Pak dari Bapak. Nah, saat ini di media sosial atau di tengah masyarakat sedang viral masalah ijazah palsu. Oh, bahkan kalau itu benar, semoga itu tidak benar. Tapi kalau itu benar dan terjadi pada orang nomor 1 atau nomor 2 di Republik ini, sangat mencederai bahkan mempermalukan bangsa kita. Tapi memang benar Pak, kami capek-capek kuliah, tiba-tiba yang jadi presiden ijazahnya palsu misalnya ya. Nah, saat ini lagi menggalakkan wajar 12 tahun, banyak yang berpendapat buat apa kita sekolah tinggi-tinggi, tapi toh ternyata mau jadi nomor 1 atau nomor 2 aja, tinggal dibuat atau dipalsukan. Ini sangat menyakiti dan mencederai hati kami, para pelajar dan mahasiswa di Indonesia, yang sesungguhnya berjuang baik, dan bahkan anak-anak KIP Pak, itu jujur Pak, mereka berjuang keras untuk seleksi KIP Pak, itu tidak mudah, menurut aku itu. Sungguh berjuang baik dengan tenaga, pikiran, waktu, dan materi yang tidak sedikit. Dan hal itu akan berdampak juga di masyarakat dan mengendorkan semangat belajar mereka. Dan pada akhirnya menyisakan generasi yang lemah, bahkan terbelakang, tidak punya daya saing dengan negara-negara lain karena di antara kunci keberhasilan satu negara adalah pendidikan. Benar Pak, itu titipan Bapak tadi. Bapak siapa yang titip? Pak. Oh, siap. Terima kasih banyak Pak. Anda namanya siapa? Hafi. Ya Pak. Terima kasih Pak. Gini teman-teman, saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Iya, biar cepat. Gini, kan tadi dibilang buat apa kemudian kuliah kalau ada yang A, B, C, D. Ya Anda jangan kerjakan itu teman-teman. Anda jangan kerjakan sudah. Pokoknya kalau Anda sekarang kuliah, ya kuliahlah dengan benar. Sehingga nanti di kemudian hari Anda nggak kerepotan untuk menjelaskan. Iya, Anda kuliah dengan benar, kuliah kemudian dengan baik. Jadi jangan sampai begini, oh karena ada peristiwa itu ya udah dah saya juga nggak usah begitu, nggak usah serius. Jangan. Jadi Bung Happy tadi, jangan Bung Happy. Jadi saya usul, ini titipan pertanyaan tadi, saya usul kepada semua tata Anda rekam jejak Anda dengan baik. Teman-teman, kalau rekam jejak Anda itu atau kalau Anda sepanjang perjalanan belajar dan bekerja itu dijalankan dengan baik dan benar, maka catatannya dengan sendirinya enak ditunjukkan.
Betul nggak teman-teman? Enak ditunjukkan. Bahkan saya seringkali ketemu yang zaman dulu kuliahnya lama itu cuman menyebutkan tahun masuk, nggak menyebut tahun lulus. Kenapa? Ya takut dihitung berapa tahun Pak kuliahnya. Nah itu kan berarti ada rekam jejak yang bermasalah, bukan? Sehingga Anda menutupi, nggak mau itu dibilang lu masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, nggak. Cuma ditulis salah satu, tahun lulus atau tahun masuk. Kenapa? Durasinya kepanjangan. Nah teman-teman, sekarang ini mumpung Anda masih kuliah, kerjakan itu dengan baik. Supaya besok CV Anda tidak ada yang harus ditutup-tutupi. CV Anda bisa dibuka dan lampirannya asli semua. Oke? Anda nggak punya beban itu semua. Yang sekarang ada sudah jadi pembahasan di kepolisian, biar diselesaikan di sana. Biar diselesaikan di sana. Karena udah menjadi pembahasan kepolisian, dah selesaikan. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Bismillah. Teman-teman, yakin usaha sampai ya, yakin usaha ya. Gini teman-teman. Dalam kepemimpinan apapun, saya ketika bertugas di berbagai peran kepemimpinan, apa itu ketika masa kuliah, memimpin di Senat Mahasiswa, sekarang namanya BEM, apa itu di kampus sebagai rektor, apa itu di kementerian, apa itu di DKI, dalam semua tugas itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Dan Anda harus bekerja sebagai tim. Karena itu langkah pertama dan terutama adalah merekrut orang-orang kompeten untuk berada di dalam tim. Kompeten, berintegritas, dan punya relevansi. Apalagi bila memiliki kekuatan politik. Nih, ini akan membuat tim itu nanti akan bisa bekerja dengan baik. Karena tidak bisa pekerjaan ini diselesaikan sendirian. Dan tambah lagi teman-teman, kalau timnya benar, ada kompetensi, ada integritas, ada relevansi, dan ada kekuatan politik, maka kombinasi ini akan bisa membuat tim bekerja dengan efektif. Itu satu. Jadi teman-teman sekalian yang terkait dengan pembentukan tim ini, teman-teman, kenapa saya sampaikan penting? Ini buat pelajaran dari kita semua, refleksi aja. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang terdekat yang bersama Anda. Teman dekat Anda, teman perkegiatan Anda, 5 orang itu Anda rata-rata dari 5 orang yang paling dekat. Karena itu, kumpulkan orang yang bersama Anda, orang-orang yang punya kompetensi. Dengan begitu, Anda juga akan naik. Tapi kalau enggak, teman-teman, ya Anda adalah cermin dari 5 orang rata-rata yang bersama dengan Anda. Itu semacam rumus. Karena itu, sebuah tim harus merekrut orang-orang yang kompeten, terbaik, karena belum tentu kita mengetahui semua urusan. Nah, itu satu. Saya beri yang kedua. Yang kedua, apa urusan yang menjadi penting di negeri ini? Nomor 1, kalau kita lihat ekonomi kita alhamdulillah tumbuh dengan segala macam masalahnya. Politik demokrasi kita jalan dengan segala macam tantangannya. Tapi yang paling berat, yang paling bermasalah adalah law and order. Hukum dan ketertiban, itu yang paling lemah. Itu yang paling harus jadi prioritas. Karena law and order, hukum dan ketertiban, itu yang membuat orang punya kepastian dalam berkegiatan di negeri ini. Itu yang jadi prioritas pertama. Gitu ya. Oke teman-teman, udah saya jawab semuanya. Sekarang saya mau kasih kesempatan bagi yang tadi pada tanya boleh maju ke depan. Udah habis sekarang waktunya. Oke. Yuk, yang tadi berlima, berenam maju ke depan. Saya Boleh mau kasih, teman-teman yang sudah kasih bertanya buku tadi. untuk yang tanya tadi. Ambil bukunya dong. Boleh kawan-kawan tadi yang bertanya maju ke depan, ke Ada samping 6 Pak bukunya. Anies. 6 ya, yuk. Oke, sip. Oke silakan teman-teman boleh dipercepat.